Perkenalkan, nama saya Siprianus Safrudin, asal sekolah SMP Negeri 6 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. NIM 24980162880. Saat ini saya sedang melaksanakan LPPG tahun 2024 Universitas UNAS atau Universitas Semarang. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, tentu kita harus mengawalinya dengan doa. Pada ketua kelas, saya persilakan Pak Guru dan peserta kita ke dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membawakan kita ke dalam doa. Oke adik-adik, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tentu kita harus mengulaskan kembali materi yang kita bahas pada minggu kemarin. Mungkin ada yang masih ingat yang terkait dengan materi kali lalu. Sebelum melaksanakan itu, pertama-tama saya melakukan absen. Mungkin ada di antara adik-adik yang tidak sempat hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan KDM bersama kita di sini. Saya absen dulu. Agresia Desni, Agustina Mersin Jarudu, Alfred Junior, Angelina Adnati Estalin, Apolonia Selvi, Bergita Febriani, Domingus Evelimas, Ada Pak. Evaristus Arkius Alkian, Canisius Dimas Tulur, Hadir Pak. Kristianus Nudin, Tidak. Lodovitus Junardo, Tidak hadir. Maria Chelsea Saputri, Maria Delta, Maria Octavia Sarianti, Melkiano Saputra Bahim, Ada Pak. Melchioris Rizky Fadri, mana? Octaviani Luciana Edison, Pascalis Kardiman Nando, Ada Pak. Petrus Randi, Tidak hadir. Quirinus Tosrifandi Namu, Ada Pak. Rafianus Algeret Halim, Datang Pak. Resmina Nandika Suciati, Theophilus Januarto. Hadir, Pak. Ya. Mungkin ada alasan kenapa dua orang tidak ada. Sakit. Ada suara sakit?
Dapat dari mana kamu tahu dia susah? Karena informasi Hah? informasi dari teman. Informasi dari teman bahwa dia susah. Ya, tidak apa-apa. Mari kita memberikan semangat untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk itu saya silakan Pak Desi. Seperti biasa, menambah semangat. Ya. Terima kasih. Mulai. Di sini senang tiga. Goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terima kasih. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Mari kita memberikan aplaus. Adik-adik, mungkin masih ingat materi yang kita bahas pada minggu kemarin, yaitu tentang apa? Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Interaksi antar negara-negara ASEAN dan negara-negara yang lainnya. Apa yang dimaksudkan dengan interaksi? Mungkin masih ingat? Atau kenapa harus mengadakan interaksi antar negara? Kira-kira apa alasannya? Sehingga kedua negara itu bisa berinteraksi. Ya, coba. Masih ingat kan? Coba. Interaksi antar negara-negara Asia dan negara-negara lainnya. Kenapa di semua negara di seluruh dunia memerlukan interaksi? Itu apa alasannya? Saya Pak, Coba. untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Berarti mungkin hanya tujuan saja, tanpa ada yang pasti. Ya, yang lain, coba. Coba. Suci. Memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda. Yang lain? Coba. Tentu. Untuk menjalani suatu hubungan. Untuk menjalin suatu hubungan sehingga terjadinya interaksi antara satu negara dengan negara-negara yang lain. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengisi segala kekurangan. Karena setiap negara di dunia ini masing-masing dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, karena pada dasar itunya sehingga tidak adalah sebuah hubungan atau interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dan untuk mengisi kekurangan, sehingga kita memerlukan
manusia hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. negara tidak bisa maju negara Indonesia tanpa negara-negara yang lain. Betul tidak? Betul. Itu harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama sehingga negara itu bisa maju dan berkembang dan pesat seperti apa yang kita lihat sekarang. Contoh, mungkin kamu pernah lihat keadaan atau situasi yang terjadi di sekitar kamu di rumah atau di lingkungan Anda, di mana Anda tinggal. Kamu pernah melihat kira-kira apa kejadian yang kamu alami atau yang kamu lihat di sekitar lingkungan kamu tinggal? Coba. Contoh yang paling kecil ya, yang sederhana, contoh yang paling sederhana. Kamu punya rumah? Punya rumah? Apakah kamu punya rumah itu tidak ada tetangga? Ada tetangga? Kenapa harus ada tetangga? Pertanyaan. Kenapa kamu buat rumah itu hanya tidak mau jauh dari orang banyak? Karena pada dasarnya tadi manusia hidup tanpa orang lain, sehingga dia perlukan ada tetangga, ada negara lain, ada negara Indonesia, ada Malaysia dan seterusnya. Kenapa? Untuk mengisi kekurangan ini. Misalnya Indonesia masih dalam tahap berkembang, tidak maju ya. Bagaimana Indonesia ini bisa maju kalau dia tertutup, tidak berinteraksi dengan negara-negara yang lain? Nah, ini punya sangat penting sekali kita bahas hari ini, yaitu interaksi. Di tempat Anda tinggal, terus kita selalu membutuhkan orang lain interaksi. Dalam hal apa saja? Kebutuhan apa saja tentu kita membutuhkan orang Lain. Oke, mungkin sampai di sini sudah materi itu yang kita bahas kemarin, tapi ini masuk kita ke kegiatan yang inti, yaitu tentang Perubahan sosial budaya dan globalisasi. perubahan Sosial budaya dan globalisasi. sosial budaya dan globalisasi. Ya. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, tentu kita pada dasarnya kita harus pahami dulu arti dari kata sebuah budaya atau sosial budaya. Harus pahami dulu supaya kamu tahu presiden apa itu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa maksud dari perubahan sosial budaya? Saya Ya, coba. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Iya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Di sini kita harus dituntut. Bagaimana kita masuk di dalam globalisasi? Kalau budaya saja kita tidak tahu. Karena ada perubahan ini, ada perubahan sosial budaya, sehingga terjadilah globalisasi. Mungkin ada lagi yang tahu yang berkaitan dengan budaya. Kira-kira apa yang termasuk dalam budaya?
budaya apa saja yang ada di dalam. Oke, coba. Perubahan budaya adalah yang terjadi pada unsur budaya manusia baik berupa artefak, benda atau ide dasar. Iya, ide atau cara berpikir atau artefak aja. Artefak. Yang kedua, ide atau Gagasan. gagasan. Ya. Ide atau gagasan ini dalam kebudayaan ini dengan sendirinya maju kalau ada keterbukaan. Misalnya pada zaman dulu, kita contoh. Pada zaman dulu itu kenapa tidak adanya perubahan? Karena masih memakai pola lama, cara-cara lama, bersifat tertutup. Dia selalu hidup menyendiri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Baru ide atau gagasan atau pikiran, ilmu pengetahuan itu berpengaruh. Karena orang tua dulu mungkin ya dia mengerai mungkin salah satu orang yang sekolah, bahkan 95% tidak sekolah. Itu salah satu faktor. Karena ilmu pengetahuan sehingga susah untuk mengembangkan ide atau gagasan atau pikiran. Kenapa dengan adanya perubahan sosial budaya dan globalisasi, kita harus tinggalkan cara-cara lama, pola lama, masuk ke dalam istilah apa? Globalisasi. Ya. Apa di globalisasi? Yang lain dulu, Mas, coba. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Iya. Semua orang, negara mana saja, itu kita dituntut untuk mengambil bagian dalam perubahan atau dengan bahasa keren adalah globalisasi. Tidak ada yang tidak ikut itu. Semua orang, baik individu maupun kelompok, harus hidup sesuai dengan zaman. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Harus. Memang dari sisi salah satu sisinya memaksakan keadaan. Contohnya kamu, untuk memiliki HP saja harus menangis. Orang tua suruh tidak mau. Kenapa kamu harus dituntut oleh ini perubahan? Betul, menangis dan pagi sampai sore. Kenapa tidak memenuhi keinginan? Tidak tercapainya keinginan atau kebutuhan. Misalnya tadi ambil, pasti kamu menangis. Dengan perubahan ini saya juga mengambil bagian, harus mengambil bagian, dituntut untuk saya berpartisipasi untuk menikmati dengan perubahan. Menikmati perubahan. Yang pertama dari ide atau gagasan, ilmu pengetahuan. Bagaimana kamu menikmati perubahan ini? Kalau kamu punya ide itu mati. Kalau tidak terbuka, tidak berkomunikasi dengan orang lain, itu sama tidak berkembang. Sehingga materi ini adalah ada kaitannya dengan materi informasi tentang interaksi. Karena ada interaksi
sehingga terjadi adalah perubahan globalisasi. Ada kaitannya. Baru yang kedua, bagaimana kita menyambut globalisasi ini dengan sukacita, dengan senang hati. Yang walaupun dalam perubahan ini tidak semuanya membawa kita ke hal-hal yang positif. Itu di situ ada positif, ada juga negatif. Mungkin adik-adik tahu, berikanlah beberapa contoh ciri-ciri dari perubahan sosial budaya. Ciri-ciri dari perubahan sosial budaya. Coba, kelompok sebelah, coba. Coba. Ya? Sosial budaya tidak direncanakan. Yang kedua, cepat atau revolusi. Lambat atau bukan tidak hafal ya. Itu ada perubahan. Ada perubahan cepat, ada perubahan lambat. Perubahan lambat seperti apa yang saya jelaskan tadi, itu karena tidak adanya keterbukaan pada zaman dulu, sehingga perubahan itu lambat. Yang kedua, mungkin masih ada contoh lain tentang perubahan yang lambat ini atau evolusi. Berikanlah contoh. Dalam hal apa? Ada contohnya. Contoh perubahan lambat. Atau perubahan yang tidak direncanakan. Berikanlah contoh. Karena ada tadi perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Coba sebutkan salah satu contoh yang berkaitan dengan perubahan yang tidak direncanakan. Gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus. Itu direncanakan atau tidak direncanakan? Kenapa tidak direncanakan? Coba, kenapa tidak direncanakan? Karena semuanya bukan perbuatan manusia. Karena semuanya bukan perbuatan manusia. Karena itu di luar akal sehat manusia. Tidak bisa tebak, itu alam yang berbicara. Bagaimana dengan perubahan yang cepat atau revolusi? Ini termasuk perubahan yang perubahan cepat atau revolusi, termasuk perubahan yang direncanakan. Coba berikan contoh dulu, Jose. Perubahan yang direncanakan atau revolusi atau cepat. Dulu Transportasi.
Ya. Pada zaman dulu sebelum ada sepeda motor tentu sepeda, orang tua menggunakan Sepeda. itu kalau ada. Hah? Yuk. Kalau ada sepeda pasti berat-berat, tapi jalan Kaki. jalan kaki. Saya juga dulu pernah alami hal seperti itu. Dari sini ke Rute 1 hari 1 malam. Karena itu tadi perubahannya sangat lambat, tidak ada keterbukaan. Dan terpengaruh dari ilmu pengetahuan. Tapi di sini kita dituntut di sini. Ini. Cepat atau revolusi, perubahan yang direncanakan. Apa saja contohnya perubahan yang akan direncanakan? jalan raya, Jalan Jalan raya. Ya, kamu juga pernah lihat, pernah alami jalan yang ada di Sompangeta. Kita jangan berbicara tentang negara, saudara. Yang ada di desa, ya. Di desa Sompangeta atau di Munta, atau di tempat-tempat yang lain. Dari dulu semua orang tentu tidak menikmati aspal, ya. Tidak menikmati sepeda motor. Masih jalan Kaki. dengan adanya perubahan sekarang, itu revolusi cepat atau perubahan yang direncanakan, sehingga pemerintah atau masyarakat itu harus kerjasama. Kerjasama untuk apa? Supaya ada perubahan di setiap desa atau wilayah. Sehingga apa yang kita lihat sekarang dengan perubahan itu, ada listrik masuk, air masuk desa, apalagi yang lain, jalan raya, kita nikmati semua. Karena itu juga karena ada keterbukaan, ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Nah kita jangan apa? Jangan sembunyi kekurangan. Itu prinsipnya. Bagaimana kita pribadi, dari kita sendiri, untuk kita bisa maju. Kalau kita tidak membutuhkan orang lain, jika di sini tadi harus ada keterbukaan, supaya ada perubahan di setiap diri manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Kita dituntut. Yang berikut, coba adik-adik sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Baik dari waktu yang akan datang maupun pada waktu yang sebelumnya. Coba. Sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. tidak direncanakan, cepat, kecil, direncanakan. Bentuk-bentuk sosial budaya. Baik pada masa lampau, masa sekarang, dan masa-masa yang akan Datang. ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
sosial dan perubahan sosial budaya. Perubahan perilaku remaja. Ya. Yang pertama, Perubahan perilaku remaja. perubahan perilaku remaja. Coba berikanlah salah satu contoh yang terkait dengan perubahan remaja. Seperti apa? Cara pergaulan. Pergaulan. Yang lain? Yang lain? Apa? Mungkin ada yang lebih bagus lagi? Terus. Yang lain? Coba. Coba. Ini ada tentang perubahan yang terjadi pada diri remaja. Ya, masalahnya ini sih tidak lanjut. Bagaimana perubahan pada diri remaja? Seperti apa? Seperti itu. Bukan terus. Coba. Raffi, masih semangat? Masih. Materi dulu. Suci. Di sini senang 1, 2, 3. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kelas 3? Semangat. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Sampai di mana tadi? Sampai perubahan pada diri remaja. Yang pertama, siapa tahu perubahan pada diri remaja yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya dan perubahan TKP itu adalah remaja yang besar. Masa kamu tidak tahu perubahan pada remaja pada anak sekarang? Yang sederhana saja, soal apa? Saya tak Ya. pola berpikir. Berpikir untuk apa? Maju dan berubah. Yang lain, coba. Cara berpakaian. Yang lain? Yang lain? Coba. Coba. Model atau gaya. Misalnya apa? Rambut. Kedua. Hah? Apa?
busana atau pakaian. Ya. Kita lihat sekarang. Cenderung orang sekarang itu karena harus menikmati ini. Harus ambil bagian dalam perubahan globalisasi. Sehingga orang ada, kamu lihat gaya rambut. Ada yang apa nama di mata itu? Stick. Oke, stick itu. Karena dengan masih tren sekarang. Ada pakai stick. Warna kulit, warna bau, lipstick. Kamu ingin tampil beda dengan orang lain. Coba tengok. Ayo mau apa? Coba kasih warna-warni rambut. Karena ingin gaya tampil beda. Cara berpakaian harus ikuti orang barat. Kita ikut budaya barat, Indonesia juga ikut. Karena ini tuntutan, jadi harus nikmati sesuai dengan zaman. Perubahan globalisasi, perubahan sosial budaya dan globalisasi itu untuk kita untuk bagian global. Dan yang berikut saya bagikan lembaran LKPD untuk adik-adik kerja, dan setelah itu ada presentasi di setiap kelompok di depan kelas. Kelompok ya, kelompok. Maju apa ini? Beliau. Silakan kerja. Ada buku di depan. Ya udah duduk. Mau kerjasama. Kalau kamu tidak kerjasama, tidak ada perubahan. Bagaimana, dari mana kamu tahu kamu tidak mau terlibat kerjasama? Saling bertanya, saling menuangkan pikiran atau ide yang terkait dengan soal-soal.
Sudah? Sudah. Ayo bro. Sudah? Sudah. Bagi kelompok yang sudah, saya persilakan untuk bisa mempresentasikan hasil kerja di Jakarta. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agustina Mersin Jerubu. Perkenalkan, nama saya Angela Adrian Kestari. Perkenalkan, nama saya Mekiano Saputra. Perkenalkan, nama saya Alfredus Junior. Perkenalkan, nama saya Pascal Sekarimana. Perkenalkan, nama saya Melissa Putra. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perubahan sosial budaya dapat dilihat dari perencanaannya, sementara bentuk perubahan sosial budayanya yaitu tidak direncanakan. Contohnya, gempa bumi, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua, perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya, sementara bentuk perubahan sosial budayanya cepat. Contohnya, transportasi. Dulu menggunakan sepeda dan sekarang menggunakan sepeda motor. Sementara teknologinya, bajak sawah dengan tenaga binatang dan sekarang menggunakan mesin traktor. Yang ketiga, perubahan sosial budaya dapat dilihat dari pengaruhnya. Sementara bentuk perubahan sosial budayanya kecil, contohnya tren gaya rambut, pakaian, dan hijab. Yang keempat, perubahan sosial budaya dapat dilihat dari perencanaannya. Sementara bentuk perubahan sosial budayanya yaitu direncanakan. Contohnya, jalan raya tol, bangunan tata kota. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada jawaban yang kurang memuaskan, kami minta maaf dan selamat siang. Siang. Mari kita beri tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Apolonia Selvi. Nama saya Rosmina Nindita Suciati. Nama saya Lara Delta. Nama saya Maria Otavianis Darina. Nama saya Domingus Ektiwa. Nama saya Terfilus Jarwardo. Nama saya Evaristus Erkenis Elkia. Nama saya Raffianus Odieri Hal.
Selanjutnya kami persilahkan kepada pembahas. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Sementara bentuk perubahan sosial budaya tidak direncanakan. Contohnya gempa bumi, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Bentuk perubahan sosial budaya cepat. Contohnya transportasi. Dulu menggunakan sepeda, sekarang menggunakan sepeda motor. Sementara teknologi, bajak sawah dengan tenaga binatang. Dan sementara sekarang menggunakan mesin traktor. Yang ketiga, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Bentuk perubahan sosial budaya kecil. Contohnya tren gaya rambut, pakaian hijab, dan lain-lain. Yang keempat, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Bentuk perubahan sosial budaya direncanakan. Contohnya jalan raya, tol, bangunan, tata kota. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf dan selamat siang. Silakan memberikan aplaus. Kelompok 3, silakan. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Agnesia Desmi. Nama saya Begita Febriani. Nama saya Maria Sasha Saputri. Nama saya Octaviani Luciana Dison. Nama saya Purnimus Dudul Bernam. Nama saya Konsis Dimas. Selanjutnya bahas. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Bentuk perubahan sosial budaya tidak direncanakan. Contoh gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Bentuk perubahan sosial budaya cepat. Contohnya transportasi. Dulu menggunakan sepeda motor, bajak sawah dengan tenaga binatang, dan tenaga mesin traktor. 3. Perubahan sosial budaya dilihat dari bentuk perubahan sosial budaya kecil. Contohnya tren gaya rambut dan pakaian hijab. 4. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Bentuk perubahan sosial budaya direncanakan. Jalan raya, tol, bangunan tata kota. Itu saja pembahasan dari kami. Jika ada jawaban yang kurang memuaskan, kami minta maaf. Dan selamat siang. Terima kasih kepada Anda. Terima kasih kepada adik-adik semua di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah memaparkan, yang telah menjelaskan, telah mengerjakan tugas. Dan sedikitnya saya memberi nilai cukup atau lumayan karena sebagainya kamu sudah paham yang terkait dengan perubahan sosial dan globalisasi. Untuk itu kepada adik-adik silakan kita masuk ke perubahan sosial budaya di Indonesia. video. Nah, sebelum menonton video ini, saya mohon kepada adik-adik untuk melihat dan mencermati videonya dengan baik dan bisa menganalisa atau menganalisis video ini dengan baik. Silakan. Lihat semua. Pernahkah kamu perhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan
oleh modernisasi atau perkembangan zaman sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, ideologi. Terkait dengan video yang telah kamu nonton, kira-kira apa yang kalian lihat atau apa yang kalian nonton mengenai video yang ada di dalam tadi? Mungkin ada yang paham dengan video itu tadi? Coba. Ya, tunggu saja. Video tentang apa tadi? Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Apa yang kalian lihat atau yang ada di dalam tadi? Kira-kira mengenai apa? Budaya Apalagi? adat istiadat. Tahu? Iya. Perubahan yang pertama tentang dari budaya. Di situ kamu nonton tadi adalah salah satu bentuk kesenian tari yang ada di dalam video tersebut. Itu akibat dari perubahan yang terjadi pada saat sekarang ini. Lebih khususnya budaya. Budaya itu berpengaruh sekali dengan keadaan kita. Bahkan budaya barat juga sampai terjun ke Indonesia. Di situ harus ada saling pertukaran budaya, saling mempelajari, saling belajar, saling memahami budaya orang lain. Harus mengenal, harus mengetahui budaya orang lain. Sehingga Yang baru dalam di situ masyarakat. jadi ada Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya
Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap foto banyak anak pada berrezeki itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial dilakukan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin tegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain pertama, gaya fashion atau gaya berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu ke komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobot.id. Like, comment, share. Setelah adik-adik menonton video ini tadi, di dalam berbicara tentang apa? Hah? Itu saja. Apa lagi? Budaya. Kamu tidak catat. Coba. Perubahan apa lagi yang ada di dalam? Ekonomi. Apa lagi? Yang lain? Coba. Kamu disuruh tadi untuk menonton video dan harus pahami apa yang ada di dalam video itu. Itu kan tidak mencatat. Coba, Susi, apa yang ada di dalam video itu? Apa tentang apa? Yang pertama, akibat dari perubahan ini tadi, sehingga di situ ada apa? Akibat dari perubahan ini, tingginya angka kriminalitas, banyaknya pengangguran, apalagi meningkatnya kemiskinan, kurang pengangguran, semakin tingginya pengangguran karena tidak memiliki lapangan kerja akibat dari perubahan globalisasi, akibat dari penemuan, contohnya penemuan baru, contohnya dari apa? Jalan raya. Dalam hal berkomunikasi,
handphone, itu dalam komunikasi, transportasi, ilmu pendidikan, kriminalitas, pengangguran, itu ada semua kaitannya dengan perubahan budaya dan globalisasi. Akibat dari kemajuan, sehingga terjadilah angka kriminalitas tinggi, kekurangan lapangan pekerjaan. Karena akibat dari penemuan baru, contohnya tadi traktor, hilangnya tenaga kerja, kurangnya lapangan kerja atau tingginya angka pengangguran. Kenapa? Karena orang kita sekarang memiliki alat-alat canggih, alat-alat modern. Yang apa yang kalian lebih sebut tadi adalah traktor. Itu menggantikan apa? Binatang. Dalam orang tua dulu memakai itu, menggunakan kerbau. Kurangnya kerjasama akibat dari adanya traktor tadi itu. Tidak ada sudah gotong royong. Apa keuntungan dari penemuan baru ini? Keuntungan menghemat biaya, tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Itu sisi positif. Nah, yang negatifnya tadi itu tingginya angka pengangguran karena tidak punya lapangan pekerjaan. Karena kebanyakan sekarang menggunakan alat-alat modern, contohnya traktor. HP sekarang dengan mudah kita berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa lampau orang mau berbicara dengan orang jauh susah setengah mati, harus butuh waktu lama untuk bisa berkorespondensi atau surat menyurat suratnya lewat kantor pos. Kalau pada zaman dulu, kalau kita mau berbicara, mau komunikasi dengan orang luar, butuh waktu lama. Dengan ada kemajuan sekarang, dengan adanya perubahan sekarang, sehingga membawa kita ke dalam supaya kita mengambil bagian dalam perubahan itu. Apalagi yang lain? Ya, terkait dengan video itu tadi. Coba. Budaya. Budaya. Budaya apa? Seni. Budaya apa lagi? Ilmu pengetahuan, pikiran, dengan adanya perubahan globalisasi sekarang, sehingga kita juga harus merubah cara-cara lama seperti apa saya katakan tadi. Kita dituntut, kita memiliki status sekarang bukan karena mau iseng-iseng, bukan bergaya untuk memiliki sesuatu. Karena kita berada pada zaman perkembangan yang sangat maju. Apalagi yang lain yang terkait dengan video tadi? Yang lain, coba bisa. Jose.
penemuan baru tadi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Saya sebutkan salah satu faktor dari penyebab perubahan sosial budaya. Minta angkat tangan atau silakan jawab. Ada namanya. Coba sebutkan. Coba. Saya Pak. Coba. 1. Kehidupan masyarakat terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Itu faktor Penghambat perubahan sosial budaya. penghambat perubahan sosial budaya. Penyebabnya apa? Penyebab dari perubahan sosial budaya. Yang silakan. Saya Pak. Perubahan sosial budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Terdapat pula faktor yang menghalanginya. Faktor yang menghalangi terjadinya perubahan dikenal juga dengan faktor penghambat. Sebutkan beberapa yang termasuk ke dalam. Saya Pak. Coba, Uzi. Bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat. Coba jelaskan yang bertambah dan berkurangnya penduduk. Jelaskan. Coba. Berikan salah satu contoh. Tidak tahu? Silakan. Misalnya terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke dari desa ke dari desa ke kota, dari desa ke kota, sehingga terjadi tadi ada pertambahan dan kekurangan penduduk. Misalnya dari Manggarai dia terjun ke atau merantau ke Jakarta. Seperti di Manggarai ada ke
kekurangan penduduk. Dia ingin bertarung di Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Di sana dia menemukan hal-hal yang baru. Ada penemuan baru di sana. Di sini ada kekurangan penduduk. Di sana ada penambahan penduduk. Semakin sempitnya wilayah karena banyaknya penduduk yang sana, misalnya ke Jakarta. Itu dari sisi negatifnya tadi, bertambah penduduk. Dari sisi negatifnya di situ bertambahnya penduduk berarti tingginya angka kriminalitas, tingginya pengangguran karena tidak banyaknya lapangan pekerjaan. Betul atau tidak? Karena tingginya pengangguran di sana, tidak banyak lapangan pekerjaan karena semakin banyak penduduk, sempitnya wilayah. Nah, di sini berarti negatifnya di sini adalah kekurangan penduduk. Yang kedua di situ apa? Tentang penemuan baru. Ya, seperti itu tadi. Penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Konflik ini membawa hal yang positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Kenapa? Karena konflik merupakan suatu permasalahan. Karena konflik adalah suatu permasalahan. Yang lain? Karena konflik roda perekonomian tidak berjalan, membangun malapetaka bagi manusia. Baru ini. Yang keempat itu apa? Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Misalnya kalau misalnya ada salah paham, ada negara dengan negara lain, sehingga terjadi pemberontakan, peperangan di mana-mana, sehingga menghambat pembangunan negara, menghambat pembangunan daerah. Dan begitu juga yang kelima, peperangan. Peperangan ini hal yang sangat tidak diterima oleh setiap negara sebenarnya. Karena peperangan ini membawa malapetaka, membawa perubahannya, membawa kehancuran. Dengan peperangan. Karena banyaknya korban jiwa itu menghambatnya pembangunan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak terpenuhi. Yang terakhir, pengaruh kebudayaan. Ya, ini pengaruh kebudayaan. Sehingga semua orang itu harus berbagai macam cara. Bagaimana budaya ini supaya saya dapat berkolaborasi dengan budaya orang lain, budaya luar. Harus saling menghargai, harus belajar, baik budaya sendiri maupun budaya dari luar. Bebas berkreasi, bebas, karena demonstrasi ini bukan saja demonstrasi seperti apa yang kalian pikirkan, bahwa demonstrasi ini adalah hal-hal yang negatif. Demonstrasinya adalah ada hal positifnya karena dia membawa suatu perubahan. Dan mungkin kamu pernah sering nonton demonstrasi itu membawa hal yang negatif.
Oke. Mungkin sampai di sini saja pembahasan materi kita kali ini. Dan kepada adik-adik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, mungkin ada yang kurang paham, silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kawan. Atau ada kesimpulan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulan dari materi di atas. Hadir. Kesimpulan dari materi di atas yaitu perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin cepat perubahan sosial budayanya. Dan semakin tertutup suatu masyarakat, maka semakin lama perubahan sosial budaya yang terjadi. Tugas kita sebagai generasi muda adalah tetap mengikuti globalisasi dan perubahan sosial sesuai dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Ya. Mari kita tepuk tangan. Untuk kita kepada Suci atau yang mewakili untuk membawa kita ke dalam doa. Silakan Pak Diri. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita secara khusus berdoa dalam Bapa. Aku percaya Tepuk terima kasih. Guru